kamar saya lampunya mati nyala sendiri. Mbak tahu nggak ya kenapa? Kamar ini lantai 4. Tahan-tahan aja mas. Apa keresahan pribadi yang paling besar saat menciptakan film The Switch? Sebenarnya sih banyak ya, karena kan juga kita bikin filmnya itu satu kelompok, terus juga banyak kepala yang jalan, jadi kan juga agak susah. Terus pencarian aktor itu juga sebenarnya mepet banget, jadi ya banyak sih sebenarnya waktu keresahan pengerjaan The Switch gitu. Bagaimana proses mengarahkan aktor untuk mendalami sisi psikologis yang berat? Sebenarnya untuk pendalaman itu kita ngelakuin reading 2 kali, terus juga nanyain aktornya sekiranya skripnya itu ada nggak yang kira-kira mau diubah biar mereka itu jadi comfy gitu. Terus juga selama syuting kita sebisa mungkin nyuruh mereka buat pakai kata-kata yang biasanya sehari-hari yang mereka gunakan, biar filmnya itu jadinya kayak lebih kesannya nyatu gitu sama aktornya kayak gitu. Apa properti yang paling penting dan simbolis menurut kamu? Untuk properti yang paling simbolis yaitu seperti ataupun karena dari properti itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton atau audiens yang menonton film kita. Dari mana inspirasi visual untuk kamar, bibi, lorong, dan properti seperti jam? Kenapa kita konsep seperti itu? Karena lorong dan kamar yang sangat remang-remang itu dapat memvisualkan sesuai dengan tema kita, yaitu horor atau hibernasi yang terlalu berlebihan. Apa bagian paling menantang saat membantu DOP di lokasi syuting? Mungkin bagian yang paling menantang itu semuanya, karena kan saya baru awal pertama first time menjadi asisten DOP di film Switch. Peran sound design dalam membentuk atmosfer mencekam itu seperti apa? Jadi peran sound design ini sangat krusial ya, untuk menunjukkan situasi di film tersebut, dan agar memperjelas bahwa situasi seperti itu bisa kayak mencekam gitu. Ada gak momen editing yang awalnya tidak sesuai ekspektasi tapi jadi lebih bagus? Jadi di ekspektasi saya ada scene yaitu yang di ekspektasi saya mungkin ya saya nggak bisa bilang, tapi sesuai hasilnya juga bagus. Gimana rasanya koordinasi waktu di tengah tekanan waktu dan mood aktor? Kalau pasti tekanan itu pasti ada setiap film ya, jadi dan juga mood aktor itu sangat mempengaruhi dalam acting. Jadi kalau moodnya memang sudah dari awal itu bagus, itu sangat mempermudah arus dari film tersebut. Tantangan bikin pencahayaan yang bermasalah tapi terkontrol itu seperti apa? Tantangan yang pertama tuh mesti ada di itu sih, mungkin bagaimana kita mengimplementasikan apa yang direktur inginkan dengan yang akan terjadi pada set. Jadi misalnya direktur menginginkan, saya ingin lightingnya seperti A, tapi tantangan yang ada itu tidak bisa ke A gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah negosiasi ke direktur, mungkin mencari jalan tengah dan lain sebagainya, dan membuat yang direktur inginkan itu masih tercapai tapi tidak membuat kita semua bermasalah gitu. Pemilihan kostum karakter dipilih berdasarkan apa? Apa ada inspirasi khusus? Kalau misalnya kostum karakter sendiri, kayak misal karakter pertama atau utamanya itu Bibi itu kayak pakai yang bikin baju formal, terus dari agak yang santai, terus itu buat bikin kesan kayak perbedaan dari
dia rapi, ke transisi kayak dia udah berantakan karena menggunakan apa. Terus kayak kalau Sofro ini dia kan disitainya jadi kayak salah satu cewek yang ada di pikirannya sendiri gitu, kayak halusinasinya dia. Pakainya tuh baju putih sama muka yang biasanya kayak besi gitu, buat nunjukin kayak itu sih putih halusinasi kayak gitu. Mengapa angka 4 dan waktu 4 dipilih sebagai simbol utama? Di dalam film ini kita milih simbol angka 4. Jadi karena pertama ini adalah film horor, yang kedua adalah 4 itu adalah she atau mati, dan juga sempat banyak orang yang bilang kalau ini tuh angka sial gitu. Jadi itu sangat relevan sama film horor yang kita buat. Perkenalkan, nama aku Bintang. Saya di sini sebagai DOP dari film fiksi, judulnya apa? The Switch. The Switch. Oke. Pengambilan gambar seperti apa yang bisa mendukung cerita dalam film The Switch? Oke, sebagai DOP saya menggunakan beberapa teknik ya, terutama untuk menggambarkan kegoyahan psikologi sang karakter ini. Saya menggunakan teknik kamera yang shaky gitu, dan saya juga menggunakan visual efek step printing, yaitu kamera yang shutternya itu di lowerin gitu. Halo, aku Sabina, aku asisten art director dari film The Switch. Properti seperti apa yang dapat mendukung setiap karakter? Sebenarnya kemarin tektokannya sama art director yaitu Brina, gimana caranya si tokoh ini kelihatan banget pressure-nya. Yang salah satunya adalah kita pakai kayak makeup gitu buat nge-highlight kayak kantong matanya tokoh, terus bibirnya yang pucat, sama beberapa ambience yang ada di ruangan yang didukung sama DOP dan direktor. Jadi kami kerjasama semuanya buat gimana caranya mulai dari setting, tokoh, itu semuanya relevan sama tema. Apa hal yang paling krusial sebagai art director? Sebenarnya yang paling krusial dari jadi asisten art director adalah bagian praproduksi, yang dimana kami nyoba untuk nge-list shortlist, terus kami juga bikin call sheet yang dimana kami tuh bikin jadwal untuk crew on call di lokasi seperti apa, terus pada hari 1 sampai seterusnya mau take scene yang apa dulu dengan jangka waktu sekian sampai sekian. Apa kendala teknis terbesar yang kamu alami selama produksi? Kendala yang terbesar kendala teknis besar pada pengambilan video sama produksi ini ya. Mungkin dari tata letak kamarnya itu kan terlalu kecil. Gak terlalu kecil sih, mungkin ada masih ruang, tapi itu terdapat beberapa noise, jadi pengambilan tag-nya kadang agak banyak sedikit, dan juga untuk pengaturan dari DOP dan art director dan asisten DOP itu memutar balik otaknya itu untuk supaya tidak terlalu banyak noise-nya dan bisa clear gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Caksono dari Faceboy. Jadi kendala teknik terbesar yang saya alami saat produksi itu adalah lebih ke posisi lampu sih, yang untuk mengatur lampu agar tidak bocor masuk kamera. Itu sih masalah terbesar yang saya alami. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Alunanda Indigo. Saya sebagai Faceboy. Di sini saya sebagai Faceboy mengalami beberapa kendala teknis seperti mengatur waktu syuting dan memastikan semua adegan dapat diselesaikan dengan waktu yang ditentukan dapat menjadi tantangan tersendiri untuk tim Faceboy. Halo guys,
Aku Bibi, pemeran utama cowok di film The Switch. Adakah kesulitan saat memerankan film The Switch? Nah, maksudnya ada. Apalagi di scene itu. Dia pas itu kesulitannya. Kayak fuck ini adegan yang paling susah lah pokoknya. Apakah ada pengalaman yang seru saat syuting film berlangsung? Ini kan pertama kali aku jadi aktor kan, jadi seru banget gitu loh. Walaupun ya capek, letih, begitulah. Seru banget pokoknya. Woi. Apa alasanmu ingin berakting di film ini? Alasannya sih sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sih. Cuma aku pengen coba mencoba hal baru gitu loh. Gimana jadi rasanya jadi aktor. Ternyata acting tuh susah banget. Yang awalnya aku kira cuma acting gitu-gitu aja, ternyata anjir itu susah banget ternyata. Perkenalkan, saya Florentina. Di sini ngambil casting jadi hantu. Apa alasanmu ingin berakting di film ini? Pertama-tama sih ya karena membantu kakak-kakak. Itu motivasi pertama. Tapi habis itu ngebaca skripnya itu kok menarik gitu kan. Kebetulan nggak pernah ngambil kayak syuting-syuting yang horor-horor gitu. Jadi ya mencoba hal yang baru. Apa tantangan terbesar dalam berakting di film The Switch? Tantangannya sih ini buat mencoba wajah yang datar gitu. Soalnya serem kan, jadi datar gitu mukanya kayak misterius gitu. Nah, kayak mengontrol mukanya itu yang agak susah. Adakah adegan yang sulit dalam berakting karakter ini di film The Switch? Yang waktu ketemuan sama Mas Bibi di depan pintu itu, soalnya face to face dan itu syutingnya kebetulan deket banget kan, jadi tuh nahan ketawanya itu paling susah.